Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan bersama saya, Yuli Asvia. Namun sebelum kita belajar, kita mari bersama bernyanyi dulu ya. Kita nyanyikan lagu kemerdekaan, biar semangat belajarnya. Pas momennya di bulan Agustus. Ya. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih telah bernyanyi bersama. Selanjutnya langsung kita ke materi. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan kita belajar yaitu satu, kita diharapkan bisa memahami, mengerti, dan menjelaskan tentang hakikat ideologi terbuka. Yang kedua, kita bisa menjelaskan, memahami, dan mengerti tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, dengan diterimanya Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa, maka secara tidak langsung membawa konsekuensi logis atau akibat nyata, yaitu dijadikannya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dasar negara atau landasan fundamental. Nah, Pancasila terdiri dari 5 sila yang pada hakikatnya terdiri atas 5 nilai dasar. 5 nilai dasar Pancasila tersebut adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasarnya adalah ketuhanan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasarnya adalah kemanusiaan. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai dasarnya, ya betul sekali, yaitu persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dasarnya adalah kerakyatan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasarnya adalah keadilan. Betul sekali. Nah, nilai-nilai dasar Pancasila ini dapat mengikuti perkembangan zaman. Dengan kata lain, nilai-nilai dasar ini dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal ini karena Pancasila itu merupakan ideologi terbuka. Nah, tahukah kalian apa itu ideologi terbuka? Bagaimana keterbukaannya? Nah, pertanyaan ini dapat kita jawab melalui materi yang akan kita bahas. Kita mulai dulu dari yang pertama. Hakikat ideologi terbuka. Sebelum kita berbicara tentang hakikat ideologi terbuka, kita harus tahu dulu tentang arti dari ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata idean yang artinya melihat, atau ide yang artinya ide, cita-cita, gagasan, dan logika yang artinya ajaran atau logos yang artinya ilmu. Itu adalah pengertian secara etimologis atau secara kata per kata. Sedangkan pengertian secara terminologisnya atau harfiahnya, ideologi merupakan kumpulan gagasan atau konsep dasar yang bersistem untuk dijadikan sebagai dasar pendapat, arah, dan tujuan. Nah, sedangkan
Menurut sifatnya, ideologi dibagi menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka yaitu ideologi dengan sistem pemikiran yang terbuka. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari kekayaan rohani budaya masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologi sekelompok orang saja, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat sendiri. Yang keempat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat. Yang kelima, tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga. Yang keenam, isinya tidak bersifat operasional. Yang ketujuh, senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, serta akselerasi dari masyarakat. Itu adalah pengertian ideologi atau pengetahuan tentang ideologi terbuka. Sekarang tentang ideologi tertutup, yaitu ideologi dengan sistem pemikiran yang tertutup. Kedua, cenderung untuk memaksakan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar masyarakat, sehingga tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis dari seorang atau sekelompok orang saja. Keempat, ideologi tertutup itu diciptakan oleh negara, dalam hal ini adalah penguasa. Kelima, pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya saja. Yang keenam, isinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang bersifat keras yang wajib ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Yang ketujuh, tertutup terhadap pemikiran-pemikiran baru yang berkembang di masyarakat. Nah, antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup, kalau kita bandingkan, jelas ideologi terbuka itu lebih unggul dibandingkan dengan ideologi tertutup. Hal itu membuat ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan juga dibutuhkan. Macam-macam ideologi. Setiap negara pasti memiliki ideologi, dan pada umumnya ideologi di setiap negara itu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu agama, penduduk, adat istiadat, dan sebagainya. Adapun ideologi yang berkembang dalam satu negara antara lain ada ideologi liberalisme, ada ideologi sosialisme, ada ideologi Pancasila. Ideologi liberalisme yaitu ideologi yang lebih mengutamakan kebebasan warga negaranya. Yang kedua, kepentingan warga negara lebih diutamakan atau dipentingkan daripada kepentingan negara. Yang ketiga, hak asasi manusia lebih ditonjolkan. Yang keempat, negara tidak mengurusi urusan agama. Yang kelima, pendidikan diarahkan pada pengembangan demokrasi. Adapun negara yang menganut ideologi liberalisme, contohnya ada Amerika, Kanada, Brasil, dan Uruguay. Selanjutnya, ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme lebih mengurangi kebebasan dari warga negaranya. Kebebasan atau kepentingan warga negara dikalahkan untuk kepentingan negara, mengabaikan hak asasi warga negara. Kemudian kehidupan agama terpisah dengan negara. Dalam artian ada yang bebas tidak beragama. Nah, untuk pendidikan diarahkan untuk membentuk warga negara yang patuh terhadap pemerintah.
Adapun negara yang menganut ideologi sosialisme antara lain ada Prancis, Inggris, dan Belanda. Selanjutnya, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila, warga negaranya memiliki kebebasan, namun harus bisa dipertanggungjawabkan. Kepentingan negara dan warga negara itu seimbang. Kemudian, hak terpadu dengan kewajiban asasi. Negara memperhatikan kehidupan agama. Contohnya dalam negara kita, agama diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang kebebasan memilih agama. Kemudian, pendidikan diarahkan untuk membentuk masyarakat atau warga yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila itu bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ideologi Pancasila harus bersifat fleksibel karena mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga yaitu nilai praktis. Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang relatif tetap ada, tidak berubah. Nilai dasar dari Pancasila yaitu ada 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan, 4. Kerakyatan, dan 5. Keadilan. Yang kedua, nilai instrumental merupakan nilai-nilai lebih lanjut dari nilai dasar yang dijabarkan dalam bentuk undang-undang dasar, TAP MPR, peraturan, dan undang-undang lainnya. Yang ketiga yaitu nilai praktis, nilai sesungguhnya yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka, maka secara struktural Pancasila memiliki 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi idealis, 2. Dimensi normatif, 3. Dimensi realitas. Dimensi idealis merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional. Yang kedua, dimensi normatif merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam sistem normatif sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dimensi realitas merupakan suatu ideologi harus mampu mencerminkan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nah, berdasarkan dimensi yang dimiliki Pancasila ini, maka ideologi Pancasila itu tidak bersifat utopis, yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari yang nyata. Yang kedua, Pancasila juga bukan merupakan ideologi pragmatis, yaitu yang hanya menekankan dari segi praktisi belaka tanpa adanya aspek idealisme. Nah, demikian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan kita ke depan. Ingat, belajar PKN merupakan juga salah satu bentuk bela negara. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.